It's okay. Di lorong. Find him. Sorry, anak lagi Itu memanggil. kita wanita tuh harus bisa multitasking dan you are great mom. Iya, iya, thank you. Jadi tuh kayak gini loh, kok kita kan kayak sharing kayak gini kan, misalnya kayak Kodon ada banyak kegiatan, tapi mau sharing secara cuma-cuma. Saya juga maksudnya menyebatari teman-teman, jadi suka kayak agak sedih aja kalau ada yang misalnya kita IG live kayak gitu, terus komennya tuh kayak apa ya, dengan huruf capital, seakan-akan apa yang saya tanyakan tuh tidak signifikan kayak gitu. Itu kayak apa ya, bikin bikin jadi nggak ada apa ya, nggak semangat aja gitu rasanya. Oke, kalau Sebenarnya kalau kita pendapat lebih yang berbeda tuh nggak apa-apa ya kan, kok pendapat yang betul. berbeda tuh nggak apa-apa, I'm open gitu, tapi nggak juga pakai all caps lock kayak gitu. Surut ya. Iya, tadi itu pakai all caps lock. Ya ampun, saya cuma nanya IHSG aja, itu pertanyaan yang sangat apa ya, setiap kali ada market talks di TV-TV kalian lihat Ya, aja itu pasti itu wajar, wajar untuk terbuka. hostnya akan mulai dengan IHSG kayak gitu. Itu Ya. kayak nanya apa kabar nih kita, kayak gitu loh. Tapi Kayak memang gitu kita ya harus teman-teman. kasih edukasi sih, Alin. Karena kalau Mm-mm. kalau gue nih haters kita paling banyak ya kayak ya. Tapi kita Iya, sudah saya tuh sampai ya, pengen shifting nggak terlalu saham lagi, Kak, karena kadang-kadang tuh komennya is just too harsh. ya I Tuhan. cannot bear it sometimes, ya. Padahal kita lihatnya kan edukasi. Sometimes dibilang influencer yang pom-pom gitu. Tapi kalau IG live ya, ini sebenarnya aku juga nggak sering IG live, Alin. Semua pasti tahu bahwa kita mungkin paling malas kalau IG live karena paling komennya cuman saham ini tanda tanya, saham ini tanda tanya, because atau besok beli saham apa, atau boleh beli saham ini nggak, boleh nambah nggak. Itu yang pertanyaan-pertanyaan yang hampir di semua IG live kita ada tim research ya, kita lihat itu sama gitu ya. Akhirnya kita bilang bahwa capek nggak sih kalau IG live tiap hari tapi isinya begitu, dibandingin kita IG live yang kita kasih framework, kerangka berpikir ini seperti ini gitu. Itu aku lebih suka. Makanya kayak malam ini Alin minta waktu, gue lihat oke okay deh, it's okay for us to sharing. Dan kalau memang ada yang kurang berkenan ya itu ya udahlah. Yang penting kita niatnya baik, Alin. Iya, iya, with the way I ask gitu, nanya IHSG kayak ini banget. Baik, kita lanjut ke temanya, kita pengen selesai materinya ya malam Ya, hari ini. Enak banget, Ko Don jelasinnya, saya suka banget, dan beberapa pertanyaan teman itu udah bagus banget. Oke, tadi misalnya kalau kita masih terbatas pengetahuannya, tapi kita pengen punya watchlist sendiri, tadi bisa ya, pilih Stock Universe berdasarkan indeks-indeks yang ternyata outperform dibanding ya, IHSG-nya gitu ya, Kak betul. Donnya. Terus kemudian kalau untuk swing ini, tips dari Kodon sendiri seperti apa? Karena ada yang nanya time frame untuk chartnya nih, pertanyaan dari Susiloa. Ya, sebenarnya kalau swing lebih ke weekly ya, weekly chart yang dipakai sebenarnya. Tapi kalau untuk make sure ketika kalian sudah, karena weekly itu sebenarnya kayak gini. Kalau daily itu noise-nya banyak, buy sell, buy sell, buy sell gitu ya. Tapi kalau dan kita mesti cek 5 menitan, chart 15 menit. Tapi ketika kita swing, itu kita bisa lebih hening gitu. Dalam arti weekly yang dipakai. Jadi nggak terlalu up and down-nya nggak terlalu cepat, tapi lebih panjang karena dia pakainya weekly gitu. Jadi biasanya kalau swing kita pakai weekly sih. Kalau mau, Oke. tapi untuk meyakinkan bisa di breakdown di daily. Jadi weekly and daily is okay gitu. Karena sometimes swing itu bisa di tradingin harian, ya kan? Karena biasanya Mm-mm. gini, mungkin kalau day trading kita cut loss di 5%, PP misalkan 6%, 7%. Tapi kalau swing, karena kita tahan lebih lama, itu bisa kita bisa sampai cut loss-nya 7% atau 10%. Lebih lama. Jadi supaya kita nggak terlalu cepat untuk melakukan cut loss. Tapi ini nanti akan disesuaikan ya. Misalkan teman-teman biasa cut loss day trading 3%, berarti swingnya mungkin bisa 6% baru cut loss gitu. Karena supaya nggak terlalu cepat kesentuh untuk cut loss. Karena kan swing kan lebih lama hold-nya. Jadi seperti itu. Oke, biar nggak keseringan ke-trigger gitu ya dari apa yang sudah kita planning kayak gitu ya, kok ya. Iya benar. Oke, tadi menarik banget kalau kayak gitu. Nah, sebelum ke pertanyaan dari teman-teman, ada beberapa pertanyaan yang menurut saya cukup bagus. Tadi misalnya kita udah tahu kita mau di IDX Value 30. Nah, Ya. apakah kita kan sebenarnya sahamnya yang di dalam indeks itu tidak terlalu banyak juga sih, 30. So, Apa memang kita cek aja chartnya satu-satu, atau dari Kodon sendiri ada tips untuk
bikin itu jadi lebih uh, choicesnya lebih sedikit lagi gitu. Jadi kayak Oke. mungkin jadi tinggal berapa saham kayak gitu. Advice dari Kodon sendiri yang ada di Portonya dan bagaimana streamline dari 30 ini jadi sekian yang cocok buat Porto gitu. Ya, nah mungkin paling simpel ya kalau kita mau sebenarnya 30 saham ini kalau cek chartnya cepat seharusnya ya. Cuman mungkin teman-teman suka Mm-mm. pakai indikator yang rumit-rumit jadi bingung gitu ya. Padahal sebenarnya simple is powerful. Kalau bisa simple itu powerful, kenapa enggak? Kenapa harus yang rumit? Einstein aja cuman buat E sama dengan MC kuadrat. Dia buat yang rumit jadi simple. So, buat teman-teman mungkin kayak aku atau Ko Bernard ya, itu bahkan Ko Bernard pakai handphone pakai jempol untuk lihat apa nih supportnya di berapa gitu kan. Kalau gua pakai kartu ATM. Jadi karena aku tipe kalau yang pakai handphone gitu ya. Jadi naked chart kita pakai pun bisa, tapi tergantung teman-teman kebiasaan nggak gitu kan, nggak usah yang rumit-rumit gitu. Nah kalau bicara mengenai 30 ini mau di screening lagi, nah screeningnya satu, bisa per sektor tadi. Kan kalau misalkan kayak Ali, oh ini non cyclical, lalu kayak BBTN itu finance, lalu energi itu Medco misalkan. Tahu kan? Tadi sektor yang lagi booming itu energi. Kita tinggal pilih aja, klik energi. Ini kalau di saham ini kita ada database yang kita bisa pilih gitu ya. Jadi tinggal langsung, jadi setiap saham itu kita sudah ada kategorinya. Nah, energi cuma ada apa sih? Adro, Doit, ENRG, Indi, ITMG, Medco, Pegas, sama PTBA. Jadi sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah 8 saham aja dari 30 saham yang tadi. Cepet kan? Gitu. Iya, Jadi dari jadi indeks, ambil sektornya, udah ke screener cuma tinggal 8 saham doang. Gitu. Nanti dari 8 saham ini mau dikecilin lagi, boleh. Karena kan ada dari sektor ada subsektor. Iya nggak? mm-mm. Nah, kita bisa tahu nih, Iya. misalkan IDS Energi, Adaro itu coal production subsektornya, coal berarti ya. Lalu Doit itu masuk ke coal juga. Lalu energi itu oil and gas. Indi masuk coal production. ITMG coal production. Nah, dari coal doang kita screen aja coal. Kita cuma ambil coal. Adanya cuma Adaro, Indi, Doit, ITMG, PTBA. 5 saham doang. Dari 30 sisa 5 kalau kita ngambil coal doang. Nah, coal ini kita Mm-mm. lihat ITMG pasti ekspor. Ya nggak? Karena dia Iya. sorry untuk Eropa. Wah, ini menarik nih ITMG gitu kan. Terus kita lihat PTBA, Mm-mm. PLN. Ya nggak? Nanti PLN kaitannya Mm-mm. sama BLU. 70 US Mm-mm. dollar per ton gitu kan. Adaro, Indi, ada EV-nya juga. Nah, jadi nanti tinggal kita lihat ini ITMG pada pola apa? Oh, uptrend semua. ITMG, Adro, Indi, PTBA, uptrend. Yang tingginya udah paling mentok biasanya ITMG ya. Waktu itu sempat 40.000. Ya kan, dari 30.000 ke 40.000, terus dia turun lagi ke 37.000. Sempat shock ketika laporan keuangan rilis, koreksi gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi mungkin dia punya upside udah nggak terlalu banyak ya, beda dengan Adaro atau Indi gitu kan. Nah kalau yang suka lebih cepat, Indi biasanya lebih lebih geraknya lebih lincah. Nah jadi itu disesuaikan sama kita punya preference juga. Seberapa banyak teman-teman membaca mengenai Adaro, Indi, ITMG, PTBA gitu. Jadi mulai masuk ke fundamental, boleh dong. Nah jadi itu mulai Boleh, mulai boleh dong. mulai dikombinasiin sama fundamentalnya, reportnya bagaimana, progresnya mereka seperti apa. Lalu kita bicara tadi time frame-nya swing ya. Oke, Mm-mm. kalau swing kita lihat ITMG itu dari area berapa ke area berapa pergerakannya. Dan tentu kita akan tunggu ketika dia agak bawaan dikit baru kita masuk. Jadi kayak dia selalu mengulang pola yang sama. Kalau dia lagi ada setelah dia apa strong uptrend terus dia ada koreksi, biasanya dia akan agak-agak nge-swing, agak-agak sideways sebentar gitu ya. Di situ kita lihat titik mana kita harus masuk dan kita bisa jual. Walaupun dengan upside yang nggak terlalu tinggi lagi, seperti itu. Iya. Saya Hmm. sambil buka chatnya juga nih, PTBA. Jadi memang kayak tektok, tektok, tektok di situ, tapi Betul, memang nggak create lower low lagi ya, memang iya, gitu. arahnya sih memang ke atas Kalau gitu. mau makan siang ya, jadi ini aku juga kasih tahu teman-teman. Waktu itu kan kita sempat di kayak kritik ya. Wah ini kok mainnya saham-saham premium, BRP, TPIA lah, ITMG dan sebagainya. Tapi aku merasa bahwa kenapa kita pilih ITMG? Sorry disclaimer on bahwa ini kita bukan untuk membeli dan menjual saham mengajarkan ya, dari tadi lupa. Iya, gak apa-apa itu Jadi kita saham kesukaan anak saya. education ya. Nah dari situ kita melihat bahwa oh
eh, Harum itu dia ekspor ke Belanda, ya kan? Lalu kita melihat bahwa Mm-mm. ITMG ini lebih ke Jerman, Polandia gitu kan. Nah, di situ kita, wah ini ada demand di sini. Kenapa nggak kita ambil? Makanya kita bisa masuk 32.000 jual di 40.000, 38.000 gitu. Dan satu lot ITMG waktu itu mungkin satu lot 3 juta ya. Tapi kalau kita bisa bisa naik sampai dari 30.000 ke 40.000, 10.000 kaliin aja. Satu lot kali 10.000 kali 100. Jadi sometimes orang milih yang kecil-kecil aja kok, biar dengan dana segini gue dapat banyak, tapi nggak tenang. Setiap hari dia harus jual, misalkan saham A gitu ya. Wah ini saham lagi rame-ramenya ini, gue beli deh karena dapat segini. Tapi begitu turun 10 poin udah deg-degan karena bobotnya gede, ya kan? Jadi itu yang Mm-mm. kadang buat orang, misalkan ada saham U100 atau U200 dia masuk jedar gitu ya, tapi full power. Padahal misalkan modalnya cuma 10 juta, harusnya dia mungkin masuknya cuma 2 juta aja gitu kan. Tapi kapan cuannya kalau gitu kok gitu kan. Berani masuk 80%, 8 juta dimasukin, begitu sahamnya turun deg-degan gitu karena modalnya cuma segitu. Dia udah masuk semua full power. Nah, itu juga butuh strategi ya. Buat teman-teman yang main U100, U200 ya, atau U1000, kita juga kombinasi ya. Jadi kayak misalkan CPO. Oke, CPO yang paling gede itu AALI, ya kan? Dan Mm-mm. memang CPO itu ketika dia naik ke harga 7.000, 7.600-an, itu cuma satu saham yang CPO-nya naik. Yang lainnya itu gitu-gitu aja. Jadi CPO dari harga 4.000 sampai 7.000, itu yang lain sahamnya cuma ngendon sampai orang capek. Tapi AALI itu dia bisa dari 8.000 sampai ke 13.000. Di situ kita bilang bahwa oh ini induknya. Nah kalau saya punya modal cuma segini, kok beli Ali, waduh susah kok gini-gini. Padahal itu mindsetnya orang ya. Tapi kita bisa juga pilih yang saham-saham mungkin yang di bawahnya Ali, misalkan kayak Lesip gitu kan ya. Itu kan cenderung lebih gerak dibandingin yang. Jadi kita bisa lihat trennya. Teman-teman tarik chartnya. Kalau Ali naik, ini saham mana sih? Jajarin aja. Ali, Lesip gitu kan ya. Mungkin TAPG, DSM, dijajarin semua. Yang sebenarnya ngikutin Ali ini yang mana? Gitu. Atau misalkan, kok lagi naik nih kok, ITMG naik. Biasanya nih kalau yang lucu-lucu, oh duitnya ikut naik karena dia lebih volatile atau indie misalkan. Nah itu kan kita tahu dia lebih, kalau saya nggak mau beli yang besar, kita beli yang kecil-kecilnya. Gitu. Itu strategi juga. Yang penting kita sebelum membeli udah buat trading plan dulu. Even scalping ya. Kayak scalping pun kita bisa bisa biasanya kita lihat dari volume bid over, ya kan? Versusnya ya, bid sama overnya. Kiri kanannya kita lihat ini dipasang di berapa, langsung kita pasang, langsung kita sudah kasih TP di berapa, cut loss di berapa. Kalau pakai smart order. Tapi kalau misalkan teman-teman percaya bahwa saya lebih cepat dibandingkan robot atau bukan kayak settingan otomatis, ya udah, lu manual gitu kan. Tergantung sekuritasnya juga. Kalau sekuritasnya lelet sama aja juga ya. Jadi itu kombinasi yang nggak mudah menjadi Ini konsentrasi dan waktu. Nah untuk teman-teman yang kerja di kantoran itu agak susah ya kalau kalau harus scalping. Cuman kebanyakan orang malah jadi scalping atau day trader ketika dia jadi karyawan. Nah ini suatu tantangan ya. Kalau scalping itu biasanya mereka yang full time, yang memang mereka punya waktu untuk ngawasin. Tapi rata-rata orang-orang itu day trading, padahal mereka punya pekerjaan. Jadi akhirnya, wah nyangkut nih gua nih. Nah itu yang jadi harus disadari juga. Kadang-kadang tidak harus memaksakan bahwa saya harus jadi scalping karena saya pengen cuan atau apa, atau karena teman saya ini suka, kita membandingkan kan ya Alin, membandingkan sama teman kita. Oh gua udah masuk saham ini, lu kak gua udah cuan segini nih, dipamerin lagi, wah langsung FOMO, padahal kita nggak tahu ini saham apa, dia jual apa gitu. Sometimes kalau aku, conviction itu didapat dengan kita mengenal saham itu seperti apa, baik pergerakannya maupun bisnis dari perusahaan tersebut. Even kayak orang bilang, gua nggak perlu lah Don scanning setiap malam, gua lihat besok top genos apa, gua lihat ininya apa, volume bid over, frekuensi, chart 5 menit 15 menit, gua bisa tuh tanpa perlu harus ngabisin waktu. Yes, you can do it berdasarkan top gainers kalau mau scalping. Tapi kalau seberapa lama lu bisa melakukan itu? oke. Ya, seberapa Kodon, lama lu bisa cuan dengan cara seperti itu? Ya, ini konsisten ya. Itu susah. Kecuali yang benar-benar udah experience. Kalau lu belum experience, bakal ketampar terus sih.
apalagi kalau cuma ngikutin si A ngomong gini, si B ngomong gini, nah itu yang kita eh, aku ragu sih, karena kita yang setiap hari aja bisa ketampar gitu, gitu. Iya, bener. Kok ini saya mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya koneksinya agak terganggu, kurang lancar.